buka dalam, Pak David bisa langsung, sudah. Pak Yu bisa lihat materinya, ya sudah ada materinya. Ada beberapa ayat yang kita akan baca lah ya. Arti hidup versi Kristus. Artinya adalah hidup yang digunakan Yesus selama melayani di bumi. Ini artinya ya. Arti hidup versi Kristus adalah memiliki kehidupan yang sama dengan kehidupan Yesus. Dan semoga penjelasan khotbah ini bisa menjadi bekal atau modal kita untuk mengidentifikasi apakah hidup yang kita jalani hari ini hidup versi Kristus atau hidup versi siapa. Nah, tentunya ini harus kita cek ketika kita masih bernafas, masih hidup, dan masih memiliki kesadaran tentang kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab. Yang ketiga, hidup versi Kristus artinya mengenakan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Itu maksudnya. Hidup versi Kristus artinya semua yang kita jalani, yang kita kerjakan, semua tentang Kristus. Atau ketika orang melihat kita, keluarga kita melihat kita, mereka melihat bahwa album hidup kita adalah album hidup yang hanya menceritakan tentang Kristus, yang hanya mengerjakan pekerjaan Kristus, yang hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Berikut. Arti hidup versi Kristus. Memiliki kebiasaan seperti Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus. Dan memancarkan kehidupan yang diperagakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Ini hal yang sangat berat. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Berat tetapi bisa. Bukan bisa tapi berat. Beda. Berat tapi bisa. Sulit tapi bisa. Bukan bisa tapi sulit. Nah, ini terbalik. Ya. Faktanya memang berat tetapi bisa. Kenapa? Kenapa kita bilang bisa? Karena itu adalah kehendak Allah, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjalani hidup sama dengan kehidupan Kristus. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Orang yang berada dalam Kristus, atau dia berkata, siapa yang mengatakan bahwa ia berada dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus. Wajib, Bapak Ibu. Wajib hukumnya. Ya. Lanjut. Arti hidup versi Kristus. Hidup yang berfokus kepada Kristus saja, tidak ada yang lain. Artinya yang lain adalah hidup yang hanya melayani pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Karena Kristus, karena Tuhan kita, karena Allah kita adalah pribadi. Allah yang memiliki pribadi. Yang namanya pribadi pasti punya pikiran dan punya perasaan dan pasti punya kehendak. Nah, jadi kalau namanya hidup versi Kristus, memang tidak ada yang lain selain kita hanya melayani pikiran dan perasaan Kristus. Hanya ingin menyenangkan pikiran dan perasaannya, bukan yang lain. Nah, nanti kita cek ya sebentar. Arti hidup versi Kristus. Hidup yang mengerjakan pekerjaan Kristus. Tidak boleh yang lain. Kenapa Petrus berkata bahwa karena saya dan saudara telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saya dan saudara telah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, ini harus dipahami dan disadari dan dipraktekkan dalam hidup kita. Artinya hidup versi Kristus adalah hanya menyelesaikan pekerjaan Kristus, tidak ada yang lain. Lanjut. Pertanyaannya adalah, hidup versi siapa yang kita jalani selama ini sampai sekarang? Saya juga harus cek. Hidup versi siapa ini? Hidup saya ini versi siapa ya? Saya harus cek Bapak Ibu. Berikutnya. Nah,
Saya model hidup siapa yang menjadi model hidup saya? Saya harus cek juga. Hidup seperti apa yang kita harapkan? Hidup siapa yang sangat mempengaruhi saya dan saudara? Dan hidup siapa yang kita kenakan sekarang ini? Itu harus diperkarakan, dipertanyakan. Masing-masing kita harus menjawab ya. Kita harus menjawab masing-masing Bapak Ibu. Karena ini adalah pertanyaan yang sangat penting, yang wajib kita harus pertanyakan selama kita hidup. Karena ke dalam alam kematian ketika kita mengakhiri hidup kita tidak bisa pertanyakan lagi. Sudah terlambat untuk kita bisa pertanyakan. Selama hidup pertanyakan dan temukan jawabannya dan praktekkan jawabannya yang benar. Nah, lanjut Pak David. Saya mulai dengan arti versi. Kan judulnya hidup versi Kristus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti versi adalah bentuk terjemahan cerita, buku dan sebagainya dalam bahasa yang lain. Ya, contohnya Shakespeare versi Prancis, ya, contoh seperti itu. Atau misalnya nasionalisme versi bangsa Spanyol, kan nasionalisme versi kita juga kan ada. Nah, model, arti yang lainnya adalah model menurut cara. Nah, itu adalah arti versi. Anggapan, diberikan contoh pelukisan, penggambaran dan sebagainya. Contoh tentang perkara pemerkosaan itu, versi polisi tidak sama dengan versi saksi, misalnya. Nah, itu arti versi. Sekarang lanjut. Galatia 2 ayat 20. Nanti kita lihat. Ini ada satu contoh seorang rasul kaliber yang selama hidupnya hanya memperagakan hidup versi hidup Kristus. Tentunya kita harus berkaca, belajar dari dia. Siapa namanya? Paulus. Nah, Galatia 2 ayat 20, saya memberikan beberapa terjemahan. Ya, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia yang diterjemahkan tahun 1974. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu apa yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, versi terjemahan baru. Berikutnya, versi ayat-ayat. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Ini versi yang lain, terjemahan yang lain. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Jadi ada perbedaan versi terjemahan sedikit ya. Kalau ini dia mulai dengan aku sudah disalibkan dengan Kristus. Naskah kuno itu kan tidak ada ayat-ayat Bapak Ibu. Nah, terjadi beberapa argumen antar penafsir. Ada argumen menempatkan aku sudah disalibkan dengan Kristus ini pada ayat yang ke-19. Tapi ada penafsir menempatkan aku sudah disalibkan dengan Kristus ini pada ayat yang ke-20. Intinya bukan di mana penempatan ayatnya, intinya bunyinya sama. Bunyinya ada, harus ada ayat ini, tidak boleh dikurangi. Jelas ya? Jelas? Oke? Boleh mau ditempatkan di ayat 19, ayat 20 terserah. Kenapa? Karena dulu itu naskah kuno ini tidak ada ayat, hanya surat, tulisan aja, sambung terus. Ya. Lanjut Pak David. Saya suka dengan terjemahan tadi itu, ayatnya itu. Terjemahan bis bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati, ini terjemahan hayati ini kan hidup. Sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Nah, ini versi yang lain. Berikutnya, versi MILT, MILT. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Nah, ini versinya sama dengan ayatnya tadi. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku hidup, tetapi bukan
lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Itu terjemahan dari MILT, M-I-L-T. Nah, saya menjelaskan sekarang konteks dari Galatia 2 ayat 20 ini. Kenapa Paulus menyampaikan hal ini, dan dia bukan cuma menyampaikan, tapi sebelum dia menuliskan ini, dia telah memperagakan kehidupan yang versi Kristus, bukan versi Paulus. Amin. Halo. Sebelum kita akan masuk latar belakang, saya ingin membaca kepada saudara Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 10. Saya nggak tuliskan di sini. Ya, saya bacakan. Filipi 3 ayat 4 sampai 10. Ini pengakuan Paulus loh. Sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi mengomong tentang Paulus yang lama ini penuh dengan prestasi dan luar biasa. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7 dia mempertegas, ya. Tetapi ini jelas sekali perubahannya. Ini perubahan. Ayat 7 itu Paulus mau ngomong berubah. Sudah nggak, yang itu saya sudah nggak pun, sudah pusing, saya sudah nggak hitung. Saya nggak nganggap itu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Yang tadi yang disebutkan dari ayat 4 sampai 6. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Jadi dia tukar, dia barter, dia lepaskan semua. Kehidupan yang penuh dengan kebanggaan-kebanggaan lahiriah, prestasi-prestasi, pemikiran-pemikiran yang menyebabkan Paulus bertindak A, B, C, D, yang menyebabkan Paulus menjalani hidup seperti dulu, dia tinggalkan semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, skubalon, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Garis bawahi kata kepercayaan, artinya bukan hanya percaya dalam pikiran tapi penurutan kehidupan yang memperagakan hidup Kristus. Itu maksudnya, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Setelah dia mengenal Kristus, setelah dia percaya, dia menuruti semua seperti kehidupan Kristus dalam kehidupan Paulus, maka dengar ayat 10 dibilang. Maka kesimpulannya saya bisa tambahkan dengan kalimat saya sendiri supaya saudara saya bikin dalam bahasa sehari-hari. Maka setelah aku kenal dia, aku menghidupi dan mempercayai, menuruti setiap apa yang menjadi perintah dan firman-Nya, dan saya mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Maka dia berkesimpulan 1 ayat 10. Maka aku telah menetapkan satu kehendak saja dalam hidup saya. Itu kata Paulus ayat 10. Maka yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Maka itu yang Paulus ngomong tadi, Filipi 1 ayat 21, yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia sehari-hari. Dia ngomong adalah apa? Aku telah disalibkan bersama Kristus. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Aku telah disalibkan bersama Kristus. Sangat jelas. Jadi latar belakang Paulus bisa ngomong ini karena ternyata keputusannya Paulus untuk dia bisa menghidupi hidup Kristus dalam hidupnya. Karena keputusan yang Paulus sudah ambil bahwa yang pertama, dia telah menetapkan cuma satu kehendaknya, yaitu mengenal dia. Dan berikutnya, setelah dia menetapkan satu kehendaknya hanya mengenal Kristus jauh lebih mulia daripada yang lain, maka konsekuensi dari mengenal Kristus adalah dia rela disalibkan dan mati bersama Kristus. Itu namanya hidup versi Paulus yang goalnya adalah serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Amin. Amin.
Kenapa disalibkan? Karena dalam diri kita ada begitu banyak hal, keinginan yang akan menghambat kita untuk hidup versi Kristus. Dalam diri kita ada dua perjuangan. Di satu sisi roh kita penurut, di satu sisi daging kita lemah. Satu sisi Johnny Kilapong lama itu masih ada. Satu sisi Johnny Kilapong yang baru, yang sudah ada dalam Kristus, itu sudah berjuang ini, tapi masih ada gangguan dari Johnny Kilapong yang lama. Maka dalam diri manusia, setiap orang pasti ada dua versi hidup. Ada dua versi hidup. Versi yang disadari oleh kebenaran Kristus, yang memang acuannya Kristus. Tapi versi lama masih terus menggerogoti kita. Versi hidup lama kita terus masih bersama-sama kita. Dan ini akan berjalan bersama-sama. Berjuang terus dalam hidup saya dan saudara. Dia akan bersama. Siapa yang paling kuat? Dan saya luar biasa ketika saya membaca tentang Paulus ini. Dia mengubur. Jadi memang Paulus hebat sekali, luar biasa. Dia kubur. Dia bilang, aku telah disalibkan. Kenapa? Dia rela disalibkan. Karena dia telah berjumpa. Dia telah mengenal Kristus. Yang kehidupan Kristus jauh lebih berharga mulia dari kehidupannya yang dia hidupi saat itu. Wah, dahsyat. Nah, latar belakang Galatia 2 ayat 20. Mari kita mulai. Konteks yang ada dalam Galatia 2 ayat 20 adalah persoalan. Persoalan ada orang yang hidup dalam kemunafikan. Itu konteksnya. Maka itu di ayat berapa? Ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Jadi Galatia 1 ayat 1 sampai 14 itu persoalan ada orang yang Paulus soroti, ada orang yang munafik. Yang kedua, ini adalah persoalan, ini adalah respon Paulus terhadap persoalan konkret di dalam jemaat Galatia. Lanjut. Mari kita baca. Galatia 2 ayat 11 mulai ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia. Kefas itu Bapak Ibu adalah Petrus. Jadi Kefas itu Petrus yang Paulus maksudkan ini. Rasul Petrus. Aku berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Menentang, bukan menantang. Menentangnya. Saya mau gambarkan dulu. Ada dua orang pribadi yang dalam ayat ini. Yaitu Paulus dan Petrus. Ada lagi Barnabas. Ya. Tapi saya mau sampaikan dua. Temperamennya Paulus berbeda dengan temperamen Petrus. Temperamen Paulus adalah temperamen seorang yang berani teliti. Berani teliti. Orang berani teliti. Ya, itu sangat to the point, sangat berorientasi kepada hasil. Dan to the point kalau berbicara. Visioner. Dan dia kalau sudah punya keinginan, dia harus menyelesaikan. Punya keinginan kuat. Ya, berani. Dia tidak akan pernah kompromi dengan apapun. Berani dan teliti orangnya. Itu Paulus. Nah, tetapi dalam berbicara, Paulus agak lemah. Maka betul dia mengatakan dalam surat di Korintus, memang dia itu tidak pintar berbicara, berkhotbah. Tetapi tidak demikian dalam hal menulis. Itu kata Paulus. Makanya Paulus itu ketika menulis itu memang produktif sekali. Luar biasa. Petrus temperamennya beda. Petrus adalah orang yang ekspresif. Jago berbicara. Jago bergaul. Tapi Paulus itu orang yang jago menulis. Orang yang cerdas sekali. Kritis. Idealis. Itu Paulus. Makanya ketika dia melihat Kefas atau Petrus berbuat salah. Maka dia tegur. Ayat 2, ayat 12. Coba lihat. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Artinya murid-murid Yakobus. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Artinya saudara-saudara yang bukan Yahudi. Ya, yang tidak bersunat maksudnya. Tetapi setelah mereka datang. Maksudnya orang Yahudi yang pengikut Yakobus datang. Ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat itu. Artinya ada orang-orang Yahudi yang masih terikat dengan tradisi-tradisi. Yang ketika ketemu Petrus langsung
tidak lagi duduk bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat. Paulus marah Paulus. Ayat 13 berikutnya. 2 kali klik. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Munafik. Ini Paulus ngomong loh. Bersama Petrus maksudnya. Sehingga ini yang Paulus tegur ini Bapak Ibu, rasul Bapak Ibu. Jadi yang Paulus tegur ini rasul yang mendapatkan mandat untuk membangun gereja dari Tuhan Yesus. Bayangkan Paulus ini. Ini bayangkan sekelas Petrus, Paulus menemukan kesalahannya dan ditegur sama Paulus. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Langsung Paulus ngomong munafik. Sehingga Barnabas, nah ternyata Barnabas pun sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14, perhatikan ini. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran ini. Jadi Paulus tidak menegur mereka karena Paulus melihat mereka salah dalam ukuran misalnya penilaian Paulus. Enggak. Menurut Paulus mereka salah karena ukuran yang Paulus pakai adalah kebenaran Injil. Nah, kita harus betul-betul strict seperti Paulus. Tidak bisa kita menyatakan orang ini salah kalau itu bukan pakai ukuran kebenaran Injil. Jangan sampai kita menyatakan orang ini salah hanya menggunakan ukuran perasaan kita. Halo? Misalnya nih, orang itu kurang menghormati saya. Nah, misalnya. Nah, itu berarti bukan sesuai dengan kebenaran Injil. Maksudnya begini, perasaan hormat menghormati itu kan relatif, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, Paulus ngomong nih, jika engkau seorang Yahudi, Paulus ngomong sama Kefas ini, sama Petrus, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara mengerti maksud saya? Ini yang Paulus ngomong. Jika engkau, Petrus, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, ini bukan persoalan kecil. Ini bukan persoalan kecil. Dan persoalan kemunafikan ini yang ketika diriset di Amerika, di Indonesia, menjadi penghambat, faktor penyebab generasi muda Kristen malas ke gereja. Kenapa? Berikut risetnya. Kehidupan munafik yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Itu konteksnya. Ya. Berikutnya. Kelakuan mereka tidak sama dengan hidup Kristus. Tidak sama dengan Injil. Bahasa Paulus yang lain. Kelakuan hidupmu tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Nggak sepadan. Nggak sama. Nggak sesuai. Nggak serupa dengan hidup Kristus. Padahal kamu itu rasul, padahal kamu itu pendeta, padahal kamu itu gembala. Halo? Khotbah jago, ajarin orang jago, tapi tindakan nol, perbuatan nol. Waduh. Ini juga jadi pukulan buat saya Bapak Ibu. Nah, kemunafikan adalah racun dan perusak jiwa manusia. Jadi kemunafikan itu perusak racun. Berikutnya. Dalam hasil riset Barna Institute dijelaskan bahwa tahun 2017 ya. Munafik merupakan pandangan populer terhadap orang-orang Kristen di Amerika. Sekelas Petrus atau Kefas dan Barnabas ternyata jatuh ke dalam godaan ini. Sekelas Petrus dan Kefas jatuh. Jangan menganggap remeh kemunafikan. Itu karena apa? Karena spirit kemunafikan itu spirit dari ahli Taurat. Di depan orang Farisi. Di depan orang berdoa hebat. Tunjukin bahwa mereka itu paling rohani, paling suci, paling agamis. Tapi ternyata fakta di lapangan, fakta dalam praktik hidup mereka tidak sama dengan yang mereka peragakan. Di depan orang tentang ritual-ritual dan upacara-upacara keagamaan. Mereka hanya menjalankan kehidupan ritual keagamaan. Tapi keimanan mereka tidak membuktikan bahwa mereka adalah orang suci. Berikutnya.
Hasil riset, kemunafikan pemimpin gereja jadi alasan generasi muda enggan ke gereja. Ini hasil riset Bilangan Research Center tahun 2018. Ini nih. Jadi kemunafikan pemimpin gereja jadi alasan generasi muda enggan ke gereja. Hampir 60%. Ini penyebabnya. Berarti pemimpin sangat mempengaruhi kehidupan jemaat. Berarti pemimpin sangat mempengaruhi kehidupan generasi muda. Berarti standar kerohanian kita, standar perilaku dan karakter pemimpin gereja itu menjadi standar yang digunakan oleh jemaat dan generasi muda. Di rumah siapa? Orang tua. Standar kerohanian orang tua menjadi standar anak-anak. Standar karakter orang tua menjadi standar anak-anak. Kalau kita tidak menggunakan hidup versi Kristus, maka dengar baik, jangan paksa anakmu menggunakan hidup versi Kristus. Halo? Halo? Kalau kita pendeta, gembala, khotbah tentang Kristus, khotbah tentang kebenaran Kristus, tapi ternyata praktek hidup kita bukan praktek versi hidup Kristus. Ini bertolak belakang. Bahaya sekali. Lanjut. Adapun hambatan lain untuk menjalani hidup versi Kristus. Ya, kalau tadi kan para pemimpin gereja. Ya, sekarang kita lihat hambatan umum, ya. Ternyata hambatan umum untuk menjalani hidup versi Kristus adalah dunia dan segala isinya. Ini menjadi media. Kalau di Taman Eden iblis menggunakan media pohon yang di taman, sekarang iblis menggunakan isi dari dunia ini apa? Karena isi di Taman Eden itu yang menarik di mata menurut Alkitab adalah pohon yang di taman itu. Buahnya menarik di mata. Itu kata Alkitab, betul? Apa yang menarik di mata kita? Masing-masing kita punya sesuatu yang menarik di mata. Dan itu menjadi ilah. Bisa menjadi berhala. Bisa mengikat. Dan itu yang menghambat kita menjalani hidup versi Kristus. Perhatikan. Ada orang terikat dengan rumah mewah, betul? Kalau rumah tidak mewah, dia tidak bisa melayani. Tidak bisa hidup dia. Tidak bahagia dia. Dia tidak bisa seolah-olah. Tidak bisa merasa produktif menjalani hidup. Kenapa? Rumahnya nggak mewah, Pak. Yang bahaya kalau pendeta gembala jemaat sudah punya rumah besar satu, mau pengen dua. Satu rumah aja sudah punya 5 kamar, anak cuma 2. Bayangkan, tambah mereka suami istri 3 kamar. Masih ada kelebihan 2 kamar. Kenapa harus beli rumah yang lain? Bukan salah, itu uang Anda suka-suka pakai silakan. Tapi ingat, hidup versi Kristus, hidup yang bagaimana kita menjalani hidup seperti hidup Kristus. Dan Alkitab mencatat, hidup Kristus selama hidup hanya numpang di rumah Petrus selama layani. Bahkan Alkitab mencatat dia tidak punya kepala untuk meletakkan kepalanya. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan kita harus tidak punya rumah, salah. Saya memilih sampai hari ini sepakat dengan istri kami tidak bangun rumah sebelum gedung sekolah kami jadi. Nggak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Apakah kita harus mati? Mati kalau kita tidak punya rumah. Kontrak, karena memang cuma itu kemampuannya, silakan. Puji Tuhan saya diberikan kesempatan oleh mertua tinggal di dalam rumah. Nggak masalah buat saya. Intinya satu, saya tidak akan menjadikan itu berhala. Penghambat saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya harus fokus bagaimana saya melayani dia. Kenapa? Hidup saya memang hidup yang saya perjuangkan ini harus diperjuangkan seperti hidup versi Kristus. Nggak boleh versi saya. Masing-masing kita punya media. Punya ilah. Apa ilah buat kita? Ada, setiap kita punya pasti. Ada sesuatu yang menarik di mata. Ada orang menarik di mata adalah rumah mewah. Ya, lanjut. Sehingga menjadi ikatan. Ya, lanjut lagi. Ada orang yang menarik di mata adalah uang. Uang itu menarik di mata. Maka ada orang bilang, kamu ini kayak mata duitan ya. Di matanya tertulis rupiah, semuanya rupiah. Ikatan kita apa? Yang menghambat kita hidup dalam versi Kristus. Apa kira-kira? Ini banyak, ini setiap kita ada hambatannya, ada ikatan, ya. Lanjut. Ada orang terikat dengan mobil mewah. Ada pendeta nggak bisa kalau nggak punya mobil mewah. Padahal gembala jemaat.
Bersyukur masih ada penghasilan dari perpuluhan. Tidak punya pekerjaan yang lain. Tapi, waduh, kehidupannya mewah sekali. Saya melihat ini kehidupan yang tidak bertanggung jawab terhadap berkat yang Tuhan percayakan. Bukan saya mengatur-ngatur, tidak boleh mobil mewah, bukan. Tapi yang Alkitab katakan, ajarkan adalah doa Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Amin. Itu kata Alkitab. Dan kata Paulus, memang kita harus memiliki rasa cukup. Artinya kita harus batasi. Karena kalau kita tidak batasi, namanya manusia, keinginannya liar. Keinginan manusia itu lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Bagaimana supaya bisa membatasi keinginan kita, agar kita bisa membatasi keinginan kita seperti batasan model hidup Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sulit di tengah dunia yang nilainya yang mengagung-agungkan materialistis, kita mau hidup sederhana, mau hidup dengan rasa cukup yang dibatasi oleh kebenaran. Susah. Tapi justru itu menjadi tantangan kita. Kalau kita hidup sederhana di tengah keterbatasan, nggak punya uang, biasa, itu mudah. Memang nggak ada uang kita. Tapi kita hidup sederhana di tengah kelimpahan uang, itu berat. Halo? Berat. Kalau Anda hidup sederhana memang karena Anda tidak mampu, itu biasa. Tapi kalau Anda memilih memutuskan hidup sederhana, walaupun Anda itu mampu untuk hidup mewah, wah, itu hidup versi Kristus. Lanjut. Ada yang terikat dengan jet pribadi karena sudah kaya, sudah punya mobil mewah semua. Apa yang belum saya punya Tuhan ya? Jet pribadi Tuhan. Waduh. Makanya di Amerika ada beberapa pendeta, gembala jemaat, penginjil yang punya jet. Satu jet pribadi, ada yang 2, ada yang 3. Ada yang sudah punya 3 mau beli baru lagi. Tapi ironis, ada pendeta di kampung sampai dia mati tidak pernah punya sepeda. Halo? Sampai mati tidak pernah punya sepeda. Ironis, ada orang sudah punya mobil mewah tidak pernah punya rasa cukup dan bersyukur. Halo? Ada yang terikat dengan kapal pesiar. Saya sudah punya jet pribadi, tapi belum punya kapal pesiar. Wah, ironis. Ada orang yang sampai mati melayani. Itu tidak pernah, jangankan kapal pesiar, tidak pernah punya perahu kecil. Naik perahu aja nggak pernah. Lanjut. Lagi. Ada yang terikat dengan kemewahan dunia. Saya kalau menginap di hotel harus mewah. Kamarnya seperti yang tadi saya tunjukin kemarin. Kamarnya harus apa? Kamar yang dindingnya akuarium, kaca akuarium. Yang per malamnya minimal 50 juta, 75 juta, 100 juta, 200 juta, 3 juta. Silakan. Tapi semua tergantung motivasi kita sebenarnya. Untuk apa? Untuk apa sih nginap di kamar yang sampai 25 juta per malam, 50 juta, 100 juta, 150 juta, untuk apa? Ya silakan uang-uang saudara. Tapi untuk apa kira-kira? Kira-kira untuk apa kira-kira? Semua harus kembali jujur, dengan jujur. Tadi kemunafikan itu sudah menjadi, itu kalau tidak diatasi, itu merusak jiwa. Kita akan memiliki 2 kepribadian ya. Bahaya. Kepribadian yang lama tidak boleh, karakter yang lama tidak boleh mendominasi. Harus yang baru. Ya. Berikutnya, ada yang terikat dengan liburan di kota-kota indah. Pengen kunjungi kota terus. Pengen. Pokoknya setahun bisa 4-5 kali dia liburan. Waduh, yang parah kalau setiap bulan mau liburan. Wah, lanjut. Ya kayak begini nih. Berikutnya, ada yang terikat dengan barang mewah. Nggak bisa kalau nggak mewah, nggak bisa kalau nggak branded. Nggak bisa kalau barang yang dipakai kalau tidak terkenal barangnya. Atau nggak bisa kalau bukan yang barang, kalau merek itu. Kalau bukan merek itu nggak nyaman. Kayak nggak berkelas. Masing-masing kita punya ikatan. Yang mana? Ya, harus cek. Sesegera mungkin. Ada yang terikat dengan berlian. Pokoknya sebelum saya mati saya punya berlian. Saya pernah mengantar satu ibu-ibu
Dia sudah lumpuh, tinggal didorong pakai kursi roda. Mengantar ke Holy Land. Saking kayanya, dia membawa pembantunya untuk dorong dia. Dan membawa dua anak kembarnya. Jadi 4 orang mereka, keluarga berangkat. Dia sudah nggak bisa jalan, sudah lumpuh. Hanya di kursi roda, Bapak Ibu. Anaknya cerita sama saya kaget sekali. Pak, mama saya ini Pak, dia itu terikat dengan berlian. Hah? Pak, ini bukan berlebihan Pak. Mama saya ini hampir tiap hari ke mall. Hampir tiap hari ke mall Kelapa Gading. Dan kerjaannya tiap hari itu, hampir tiap hari dia bilang. Kalau dia ke mall, pasti dia bawa pulang berlian. Jadi hampir tiap hari beli berlian. Hampir tiap hari kerjanya hanya beli berlian. Yang kedua, Pak, kamar mama saya ada satu kamar khusus. Itu cuma koleksi Gucci. Tapi nggak ada yang lihat di kamar. Gucci-nya cuma di kamar. Mahal semuanya. Pak, mama saya punya sepatu, Pak. Itu di kamarnya khusus. Bajunya jadi ada bukan lemari baju khusus. Kamar khusus baju. Terikat. Waduh. Berikutnya, ada yang terikat dengan barang mewah atau jam tangan kayak begini. Dan saya melihat di Instagram di Pastor InStyle ya Pastor InStyle. Jadi itu pastor-pastor di Indonesia mereka, waduh, taruh fotonya dan barang-barang yang mereka pakai. Ada yang jam tangan harganya 700 juta. Ada yang ikat pinggang harganya 50 juta. Waduh, ada istri gembala punya tas yang harganya 2 miliar. Ada yang sampai 900 juta harga tas. Ibu gembala, Bapak Ibu. Ya semua kembali ke masing-masing. Dan ingat, hidup versi siapa yang kita kenakan, selama kita hidup, intinya hidup siapapun yang kita kenakan, hidup seperti apa yang kita jalani, ini cuma satu. Kita akan dipertanggungjawabkan di hari pengadilan Kristus. Dan kalau ditemukan hidup kita bukan versi hidup Kristus, maka cuma satu. Pasti kita adalah orang-orang yang tergolong untuk dilempar ke neraka. Pasti itu. Maka selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita identifikasi, cek hidup versi siapa yang kita jalani. Jangan sampai bukan versi Kristus. Bahaya Bapak Ibu. Ini sangat berbahaya. Lanjut Pak David. Seperti ini. Ada yang terikat dengan jam mewah untuk perempuan ya. Waduh, nggak bisa kalau nggak bermerek itu. Harus yang bermerek. Lanjut. Ada lagi yang anak-anak muda ini maunya yang naik terus. Yang mahal, yang asli. Harganya puluhan juta. Waduh. Ini nih, perempuan. Coba cek lagi, klik lagi. Mau yang begini nih. Kalau nggak begini nggak bisa Pak. Nggak nyaman kaki saya Pak. Kaki saya ini memang hanya untuk sepatu-sepatu yang mahal Pak. Kalau sepatu yang setengah mahal nggak bisa Pak, nggak nyaman saya jalan Pak. Kaki saya nggak mau jalan. Waduh. Kakinya nggak mau jalan katanya. Bilang aja hatimu yang nggak mau jalan. Nah, berikutnya. Paulus membuktikan hidupnya mengikuti hidup Kristus dengan tidak memiliki ikatan apapun. Halo? Kenapa Paulus bisa menegur Petrus? Karena Paulus membuktikan bahwa hidupnya nggak seperti itu. Makanya dalam surat yang lain Paulus bilang, ikutilah teladanku dan mereka yang mengikuti hidup Kristus. Mari kita cek sama-sama sekarang. Hidup versi siapa yang kita jalani, yang kita kenakan? Hidup versi siapa? Jangan-jangan versi kita dan masih pakai versi yang lama. Waduh, berat Bapak Ibu. Berikutnya. Bahkan hidupnya di dunia pun, perhatikan ini kalimat ini. Bahkan hidupnya di dunia pun tidak mengikat Paulus. Jadi hidup Paulus di dunia ini tidak mengikat dia. Makanya Filipi 1 ayat 22 bilang, dia ingin pergi, ayat 20, dia ingin pergi. Artinya hidupnya Paulus di dunia, itu dia tidak mengikat Paulus untuk pergi bersama ketemu Kristus. Waduh, ini sudah levelnya luar biasa, Pak Ibu. Dahsyat sekali Paulus ini. Lanjut. Kita baca ya, Filipi 1 ayat 21 ya.
versi terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidup Paulus cuman satu Paulus bilang, ya Kristus. Kalau bicara hidupku, ya hidup Kristus. Tidak ada hidup yang lain. Amin. Itu maksudnya. Sekali lagi, Paulus ngomong begini, karena kalau bicara hidup saya, itu cuma hidup Kristus, bukan hidup Paulus yang lama, tapi hidup Kristus. Halo? Sehingga dia berkata, dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Mati menjadi keuntungan karena hidup Paulus adalah hidup Kristus. Kalau hidup Paulus adalah hidup Kristus, maka mati menjadi keuntungan. Kenapa? Karena kematian akan mengantar Paulus berjumpa dengan Kristus yang Paulus rindukan selama hidup di bumi. Amin. Makanya orang bilang, Paulus ini adalah rasul eskatomania. Rasul eskatomania artinya rasul yang memang fokusnya, gilanya itu apa? Pengen ketemu Kristus. Dia mau pengen ketemu Kristus cepat-cepat. Dialah rasul yang terus-menerus menantikan Kristus, menantikan perjumpaan dengan Kristus. Itulah Paulus tuh. Maka disebut rasul eskatomania. Lanjut. Terjemahan yang berikutnya. Terjemahan lama ini. Karena kepadaku hidup itu Kristus. Karena kepadaku hidup itu Kristus. Dan mati itu untung. Oke, lanjut lagi. Bis, bahasa Indonesia sehari-hari. Karena bagi saya, tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Jadi kalau tadi dibicara ke umum hidupnya, sekarang dibicara tentang tujuan. Kenapa? Karena hidup itu, kalau tidak punya tujuan berarti hidup tanpa makna. Amin. Halo? Hidup yang bermakna mengerti tujuan hidup itu mau kemana. Nah, Paulus pertegas. Dan ini diterjemahkan oleh bahasa Indonesia sehari-hari. Karena bagi Paulus, tujuan hidup Paulus hanya Kristus. Maka disebut rasul eskatomania. Sehingga Paulus kalau bilang mati, bukan menakutkan. Untung buat saya. Nah, itu kata Paulus. Dahsyat sekali. Jadi kenapa orang masih takut mati? Karena hidupnya bukan versi Kristus. Tapi ketika hidup kita versi Kristus, maka mati adalah keuntungan. Kenapa? Ternyata mati mempercepat kita ketemu Tuhan. Yang kita rindukan. Amin. Yang sudah kita kenakan selama hidup kita. Wah, dahsyat. Terjemahan dari Selabir 2011. Karena bagiku hidup adalah kesempatan untuk mengabdi. Tadi tujuan, sekarang kesempatan kepada Al-Masih. Dan mati adalah keuntungan. Wow, hebat. Lanjut. Sekarang saya akan membawa kita untuk mengidentifikasi. Ya. Identifikasi jujur kondisi hidup kita saat ini. Nanti kita checklist sendiri masing-masing. Mari Bapak Ibu checklist di rumah. Foto aja, terus mulai cek. Perenungan mulai siang ini, sampai sore, sampai malam. Saya ini, sekarang. Ini yang saya ambil dari kehidupan Paulus. Ya, saya bikin dalam bentuk checklist. Yang pertama, pertanyaan diagnostik. Tujuan hidup siapa yang kita perjuangkan selama ini? Halo, jujur, harus jujur. Kalau belum tujuan hidup Kristus, lebih baik jangan. Lanjutkan. Akhiri kata Pak Eras. Amin. Amin. Ku akhiri jalan hidupku. Wah, itu lagu. Cuma saya kurang hafal lagunya. Itu lagu bagus, cuma saya harus hafal lagi. Untuk apa? Untuk mengenakan kehidupan Kristus. Kita nggak bisa mengenakan kehidupan Kristus kalau belum mengakhiri kehidupan kita. Berarti cara mengakhirinya begini. Tinggalkan kehidupan yang kita jalani, versi kita. Dan tetapkan setting goalnya. Tujuanku harus tujuan hidup Kristus. Amin. Yang kedua, kehendak siapa yang dominan ketika merencanakan dan memutuskan? Ketika saya merencanakan pernikahan, ketika saya merencanakan untuk bangun bisnis, ketika saya merencanakan untuk memperbesar bisnis saya, ketika saya merencanakan untuk menyekolahkan anak saya, apakah untuk kebanggaan diri atau betul-betul sudah tanya Tuhan, anak saya ini saya harus sekolahkan di mana Tuhan? Tolong tuh, jangan sampai begini. Nggak mampu sekolahkan di sekolah yang mahal, kita pilih. Kenapa? Demi gengsi. Nggak bener ini. Nah, yang berikutnya. Apakah perencanaan kita untuk membuat program-program di gereja, program baru, itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Halo? Apakah itu dominan? Adalah dikuasai oleh kehendak Allah. Harus cek. Jangan sampai dominan kita punya kehendak sendiri.
Yang ketiga, siapa yang disenangkan dalam menjalani hidup ini? Siapa yang kita senangkan sebenarnya? Siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Siapa yang kita senangkan, yang kita layani? Pikiran perasaan siapa yang kita layani? Yang berikutnya, saya yang dilayani ketika berespon terhadap persoalan. Siapa? Sorry, bukan saya. Pak David boleh tolong diperbaiki. Siapa yang kita layani ketika berespon terhadap persoalan? Melayani perasaan saya atau perasaan Tuhan ketika ada persoalan? Ya, ketika merespon. Yang berikutnya, pekerjaan siapa yang kita kerjakan selama ini? Harus cek, walaupun kita pendeta, termasuk saya. Yang saya kerjakan ini pekerjaan siapa sebenarnya? Apakah hanya pekerjaan saya, proyek saya, atau pekerjaan Kristus? Siapa yang kita layani, dan pekerjaan siapa yang kita kerjakan? Nah, ya. Berikutnya, Pak David, klik lagi. Saya memberikan gambaran kehidupan Yesus Kristus. Ini gambarannya, Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Supaya kita bisa tahu, kita punya versi hidup sudah sama belum dengan Kristus. Yang pertama, gambaran kehidupan Yesus Kristus yang pertama. Yesus Kristus rela tinggalkan surga, turun menjadi manusia. Bayangkan, Bapak Ibu. Dia yang penguasa, dialah Tuhan, dia pemilik surga. Dia rela turun menjadi manusia. Yang kedua, dia rela untuk mengikuti proses kemanusiaan dari lahir, dididik dan bertumbuh seperti manusia normal. Padahal dia Allah. Ini perubahan terbesar. Belum pernah ada perubahan Allah menjadi manusia. Karena Allah cuma dia aja. Manusia menjadi Allah tidak pernah bisa. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Yang ketiga, memulai, mengerjakan dan menyelesaikan misi penyelamatan yang ditugaskan Bapa. Itu yang Yesus, gambaran kehidupan Yesus. Yang keempat, Yesus fokus pada memuridkan, mengajar, melayani, dan memberitakan Injil. Tidak ada yang lain yang dikerjakan. Halo? Tidak ada. Yang kelima, Yesus rela menyerahkan nyawa demi menyelesaikan misi Bapa. Ini bukan gambaran hidup yang biasa. Ini luar biasa. Lanjut. Hidup versi Kristus. Ya. Oh, tadi sudah ya, belum ya? Oh, ini klik lagi. Ini salah ini. 5 karakter Kristus. Ya. Yang harus menjadi karakter kita agar hidup kita versi Kristus. Yang pertama, rela mengosongkan diri menjadi manusia. Berarti kata Filipi pasal 2, maka kita harus mengikuti teladannya. Rela mengosongkan diri agar hati kita hanya diisi dengan kehendak Allah, agar diri kita hanya diisi dengan kehendak Kristus. Yang kedua, rendah hati. Ini susah, Bapak Ibu. Saya orang yang sulit bergumul ini. Sulit. Ya. Sangat sulit. Ini sulit sekali, Bapak Ibu. Sangat sulit. Rela menjadi hamba dan melayani manusia. Susah. Tapi saya harus belajar. Kita semua harus belajar. Rela. Kenapa? Lawannya cuma kesombongan kok. Halo? Kalau tadi rela mengosongkan diri menjadi manusia, itu cuma satu. Rela tidak memiliki apapun. Hanya Kristus yang kita miliki. Amin. Apakah kita rela tidak memiliki apa-apa? Yang penting milik Kristus. Seperti Paulus, harus latih. Yang kedua, apa kita rela menghancurkan kesombongan kita? Menghancurkan gengsi kita, harga diri kita? Orang yang rendah hati, pasti orang ini tidak akan pernah mengedepankan harga diri. Pasti. Yang ketiga, taat. Yesus memberikan contoh. Dia taat penuh kepada Bapa. Ketaatan kepada firman Allah, ketaatan kepada kehendak Allah. Apakah kita taat, rela taat? Ketaatan yang penuh kepada kehendak Bapa pasti akan melewati via dolorosa. Pasti ada banyak korban, ada banyak yang harus kita korbankan. Pasti hobi kita harus mengorbankan semua hobi yang menghambat kita untuk hidup dalam versi Kristus. Yang keempat, mengasihi. Yesus rela menyerahkan nyawa demi menyelamatkan manusia. Mengasihi tertinggi adalah buktinya sampai menyerahkan nyawa. Amin. Jadi menyerahkan nyawa itu bukti tertinggi mengasihi. Jangan sampai cuma masalah perpuluhan kita nggak lulus. Masalah bantu orang aja nggak lulus. Pelitnya minta ampun. Hitung-hitungan sama pekerjaan Tuhan. Semua dihitung. Melayani Tuhan pakai spirit dagang. Dalam pelayanan aja cari untung. Tapi selalu apa? Khotbahnya kita harus terus menyenangkan hati Tuhan.
Kita harus melakukan penginjilan, pemberitaan Injil agar pekerjaan Allah diperluas, diperlebar kemanapun. Waduh, kita harus rela berkorban demi pekerjaan Allah. Tapi ternyata selama hidup dia tidak pernah berkorban. Ataupun yang dikorbankan adalah apa yang didapat dari orang baru dikorbankan. Tidak pernah apa yang menjadi penghasilannya, tidak pernah apa yang menjadi miliknya dibagikan kepada yang lain. Itu bukan korban. Kalau Anda mendapat dari orang dan Anda membagikan ke orang, bukan hasil kerja Anda, itu bukan pengorbanan. Tapi kalau Anda kerjakan dan ada yang Anda hasilkan dengan keringat Anda sendiri, dan itu menjadi milik Anda dan Anda membagi kepada orang, itu pengorbanan. Halo? Itu bentuk kasih tertinggi itu. Apa yang kita miliki kita korbankan. Itulah Yesus. Dia memiliki hidupnya, tapi dikorbankan hidupnya demi kita. Jangan sampai masalah waktu aja kita nama berkorban. Bagaimana kita bisa mengasihi orang? Waktu aja nama berkorban bagi Tuhan. Uang aja nggak mau. Bagaimana mau kasih hidup buat Tuhan? Yang kelima, yang paling sulit juga, mengampuni musuh kita. Susah Bapak Ibu. Sangat susah. Apalagi kalau kita yang benar Bapak Ibu. Waduh, kita ngototnya setengah mati. Ngotot kita. Dan ternyata yang paling sulit untuk hidup seperti Kristus adalah mengalahkan ego kita. Hati kita ini. Susah setengah mati. Saya mengalami tapi saya harus berjuang. Harus dikalahkan. Nggak boleh. Saya yang harus menganiaya hati saya sendiri. Saya yang harus menganiaya keegoisan saya sendiri. Saya yang harus menganiaya harga diri saya sendiri. Saya yang harus menganiaya kesombongan saya. Hancurkan itu. Dan saya harus menganiaya hati saya sendiri. Wah berat. Tapi bisa. Kita harus berjuang. Hidup ini harus berjuang Bapak Ibu. Makanya saya senang lagu Saya Mau Iring Tuhan. Itu lagu bagus sekali. Agar hidup kita hanya memperagakan hidup versi Kristus Yesus. Sudahkah Bapak Ibu cek dalam tabel tadi? Hidup versi siapa yang kita jalani hari ini? Sebelum nafas ini berakhir. Akhiri semua yang bukan hidup versi Kristus. Kenakan hidup versi Kristus. Karena kita semua pasti mati Bapak Ibu. Tadi adik ipar saya antar saya. Dia cerita, Kak saya tadi malam mimpi. Menakutkan Kak, saya mimpi kayaknya nyawa saya hampir hilang Kak. Aduh ternyata menakutkan Kak ya. Saya bilang iya. Orang kalau mimpi yang berhubungan dengan maut, kehilangan nyawa, itu tidak ada orang yang tidak takut. Itu pertanda bahwa memang ketika diperhadapkan dengan maut, tidak ada yang kuat menghadapinya. Amin. Anda kuat punya uang bagaimanapun, ketika maut menghampiri Anda, tidak ada yang bisa kuat menghadapi maut. Halo? Nggak usah sombong dengan Anda punya kekayaan dan segala macam. Tidak usah. Apalagi COVID sekarang bertambah gila Bapak Ibu. COVID di NTT ini makin gila. COVID di Kota Kupang makin gila pertumbuhannya. Siapapun bisa kena COVID. Kalau kita mati dalam keadaan hidup kita versi kita sendiri, kita tidak kuat berhadapan dengan Kristus di pengadilan terakhir. Pastikan selama kita masih hidup, kita akhiri jalan hidup kita dan kita gunakan hidup versi Kristus. Yang rela mengosongkan diri. Hidup dalam sikap rendah hati. Jauh dari kesombongan dan keangkuhan. Yang merasa diri kuat tanpa Tuhan. Peragakan hidup yang taat seperti Kristus, belajar menjadi taat. Ketaatan kepada kehendak Allah. Dan harus mengasihi sepenuhnya. Seluruh hidup kita berikan hanya kepada Tuhan. Dan kalau ada orang yang menyakiti saudara, ampuni mereka. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, saya pastikan kekecewaan, sakit hati, kebencian akan menjadi racun bagi jiwamu. Akan menyiksa hidupmu. Dan tidak ada satu alasan dalam hukum Tuhan. Kita harus membenci mereka yang menyakiti kita. Apapun alasannya, tidak pernah ada dalam Alkitab. Apapun perbuatan mereka. Yang penting bukanlah mereka, kita. Kita yang harus menyelesaikan diri kita sendiri. Kita yang harus mempersiapkan diri kita sendiri. Kalau ada yang menyakiti saudara, dan itu mungkin susah diampuni, kita mengampuni. Tetap tidak ada alasan. Karena pengampunan adalah obat kesembuhan bagi jiwa. Amin.
Saya mau iring Tuhan sepanjang hari. Mari katakan sama-sama pujian ini. Ya Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami belum mengikuti jalan hidup. Kami belum mengenakan hidup versi Kristus. Tapi kami mau mengambil komitmen hari ini Bapa. Sebelum nafas kami berakhir, dunia makin tidak menentu. Covid merajalela di mana-mana. Itu bertanda tidak ada satu manusia pun yang kuat, yang tahu kapan hidupnya akan berakhir. Tapi kami tahu hidup kami pasti akan berakhir. Sebelum kami akan mengakhiri hidup kami di dunia ini, kami mau mengakhiri hidup versi kami. Dan kami mau menjalani hidup versi Kristus. Yang jauh dari kesombongan, jauh dari ikatan harta duniawi. Yang jauh dari ikatan materialistis. Yang jauh dari hidup yang penuh dengan kebencian dan kejahatan, niat jahat, kemunafikan. Kami mau bertobat Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian ini. Saya mau iring Tuhan. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanku. Ya Bapa, hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia, ya Bapa, seperti dirimu. Taat Bapa sampai di salibmu. Selamat di dunia, Selamat di dunia, lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhanku memilihmu, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi ya Bapa, kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu mari ku tetap katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhanku memilihmu. Ini pernyataan iman kami Tuhanku Tuhan. memilihmu, Yes. Sebelum kita mengakhiri hidup kita, jejakmu, kami mau mengikuti jejak hidupmu Tuhan. kesukaan Bapa. Berjumpa Yes. Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap Kami mau mengakhiri jalan hidup kami, setia. katakan lebih sungguh lagi. Tuhanku memilihmu, mengikut Walaupun berat Tuhan, walaupun sulit, tapi kami mau berjuang Tuhan. Kami tahu ada pengorbanan yang Kau. Kami harus rela, berani menjalani via dolorosa. Ku tetap Lebih lagi, setia. Tuhanku memilihmu. Tuhan Ya Bapa, memilihmu, ya Bapa, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, kita pasti akan mengakhiri hidup kita ini.
sebelum kita akan mengakhiri hidup kita, pastikan tidak ada yang mengikat hidup saya dan saudara selain Kristus yang mengikat hidup saya dan saudara. Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Kristus? Aku telah jelaskan secara terang di depanmu." Paulus bingung. Ternyata ada yang mempesona hidup jemaat Galatia. Mungkin kita sedang dipesona dengan apapun hari ini. Pertanyakan, apa yang mempesona hidup kita? Dan yang mengikat hidup kita, yang menarik mata kita seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Sehingga kita gagal menjalani hidup versi Kristus. Harus cek apakah itu uang, harta kekayaan, popularitas, jabatan, atau mungkin kebencian yang telah lama, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan, film, drama Korea, menghambat, mengikat kita, atau apa saja, dosa-dosa yang tersembunyi. Pastikan sebelum kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita telah memutuskan untuk hidup versi Kristus. Walaupun berat, jalani. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Bapa, sebelum hidup kami akan berakhir, sebelum kami akan menyelesaikan usia hidup kami mengakhiri dan melepaskan semua ikatan-ikatan duniawi yang menghambat kami untuk hidup dalam versi Kristus. Ampuni kalau selama ini kami hidup dalam versi kami. Kami sering gagal Tuhan, mengikuti kehendak-Mu Tuhan, ampuni kami. Semua yang sudah mengikuti ibadah ini, tolong Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong. Biar mereka semuanya mampu melepaskan hidup mereka dari ikatan-ikatan duniawi. Seperti Paulus. Biar hanya Yesus yang mempesona hidup kami. Biar hanya hidup Kristus yang kami jalani Tuhan. Tolong kami. Tolong Bapa. Tidak ada kemunafikan yang mengikat kami. Tidak ada kebohongan yang mengikat kami. Tidak ada kejahatan yang mengikat kami. Kami mau berjuang melepaskan semuanya itu. Sehingga hidup kami merdeka dalam Kristus. Sehingga kematian menjadi keuntungan bagi kami. Karena dengan jalan itu kami berjumpa dengan kekasih jiwa kami. Kristus Yesus yang kami sangat banggakan. Karena pada akhirnya kami akan berjumpa dengan Engkau. Tapi betapa menakutkan ketika kami selama hidup kami tidak hidup dalam versi Kristus. Kami mau mengakhiri jalan hidup kami dan mau menggunakan jalan hidup Kristus Yesus. Berkati semua kami Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, tuntunan, pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu terima kasih Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu, 2 menit pengumuman. Jam 11 ini sudah ada ibadah dari GSKI Lifehouse Jakarta di YouTube channel Lifehouse. Dan Pastor Dr. Wigan Sugandi akan melayani kita. Dan nanti jam 12 siang, 12 WITA akan ada ibadah GSKI Rehoboth Jakarta live di truth.id yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eros Sabdono. Dan nanti jam 18.00 WITA akan ada lagi Sunday Bible Teaching di truth.id akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eros Sabdono. Kita ketemu hari Rabu jam 15 WITA. Saya akan melanjutkan pembahasan saya waktu minggu yang lalu. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan saya minggu yang lalu dan kita akan berjumpa di sana. Tolong like, share, dan komen supaya menambah kualitas streaming kami dan bagikan kepada minimal 10 orang untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kita kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat siang. Bukti kebaikan hidupku, bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu.
hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikanmu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku